Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Arasid Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak sosial informatika. Perkembangan teknologi informatika yang pesat telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia, termasuk kalangan remaja. Di kalangan remaja juga kita dapat mengakses lebih mudah informasi secara gratis, lalu ada hiburan dan berbagai pelajaran-pelajaran yang dilakukan secara daring, seperti media sosial, game online, streaming video, dan lain-lain. Namun yang akan saya bahas, di balik sejuta dan segudang manfaat tersebut, ada beberapa hal yang berkebalikan dengan nilai-nilai positif. Dampak yang mulai dirasakan adalah mulai terganggunya pola tidur karena teknologi informasi tersebut. Penggunaan perangkat-perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, dan lain-lain yang berbasis informatika itu kadang menjadi kebiasaan bagi para remaja yang dilakukannya hingga larut malam atau hingga mengganggu waktu tidur dan menyebabkan berkurangnya jam-jam tidur pada kalangan remaja. Remaja-remaja tersebut banyak menghabiskan waktu untuk berselancar internet dan menghabiskan waktu dengan bermain game sehingga mengurangi waktu atau jam tidurnya. Masalah ini penting untuk dikaji karena menyangkut pada generasi-generasi muda Indonesia yang menjadi aset emas pada di masa depan. Lalu, jika tidak ada pengendalian terhadap teknologi informatika ini, maka akan menjadi dampak negatif yang akan lebih meluas lagi. Langsung saja saya bahas ke pembahasannya. Yang pertama ada bermain game online. Bermain game online ini kita bisa temukan seperti pada umumnya yang sering dimainkan oleh para kalangan remaja seperti Mobile Legends, Free Fire, Genshin Impact, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada menonton streaming video, bisa di aplikasi YouTube atau di aplikasi Netflix. Lalu ada yang ketiga yang paling sering kita temui adalah mengakses media sosial seperti TikTok, Twitter, dan Instagram, Reels Instagram yang paling menjadi umum atau rata-rata kalangan remaja ini terganggu pola tidurnya karena platform-platform tersebut. Lalu ada yang keempat adalah chattingan dan video call melalui aplikasi WA dan sebagainya ya. Biasanya digunakan terhadap dua perkara ini yang pertama adalah ya untuk positif, untuk belajar dari WA tersebut atau untuk sekedar hanya bersosialisasi. Dampak negatif dari aktivitas-aktivitas ini sangat banyak mempengaruhi dari kualitas dan durasi tidur para kalangan remaja. Terganggunya produksi hormon melatonin yang membantu manusia untuk merasa ngantuk tidak menjadi ngantuk karena adanya paparan sinar biru dari layar gadget kita yang akan merangsang secara terus-menerus agar kita tidak merasa ngantuk. Dan itu akan menyebabkan orang yang terpapar sinar gadget sebelum tidur itu tidak akan mengalami tidur yang nyenyak atau deep sleep, dan itu sangat mengganggu untuk perkembangan dari tubuhnya itu sendiri karena tubuh tersebut tidak akan bisa meregenerasi sel-sel mati secara maksimal. Jadi tubuh tersebut akan mengalami gangguan atau istirahatnya itu tidak secara maksimal, dan bahkan dia itu tidak mengganti sel-sel yang sudah mati atau yang sudah rusak pada otaknya. Jam tidur yang ideal bagi remaja adalah 7-9 jam, dan kalau misalkan kurang dari itu maka akan berdampak sangat buruk. Contohnya ketika kita sekolah, kita akan menjadi kelelahan dan mengurangi performa kita dalam belajar atau melakukan pembelajaran di kelas. Lalu banyak-banyak hal-hal lainnya yang bisa berdampak pada otak juga, yang akan menimbulkan kita tidak bisa berkonsentrasi lebih terhadap pelajaran. Bahkan kita menjadi susah mengingat atau gangguan psikologis, mudah marah, cemas, dan lainnya. Untuk mengurangi dampak-dampak negatif yang dihasilkan dari informatika itu adalah kita bisa membatasi jam kita di perangkat-perangkat tertentu. Misalnya kita hanya membatasi pada waktu malam itu kita bisa memasang alarm hanya 1 jam saja untuk menggunakan perangkat smartphone, laptop, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah mengaktifkan mode malam. Mode malam itu akan mengubah paparan sinar handphone menjadi hitam putih sehingga
bisa meminimalkan paparan sinar biru yang akan mengganggu kualitas tidur kita. Yang ketiga adalah membuat pola tidur atau menetapkan jadwal pola tidur kita di waktu yang tetap dan relatif tidak berubah. Membiasakan bangun di jam yang sama dan tidur di jam yang sama akan membantu kita untuk lepas dari handphone sebelum kita memulai aktivitas malam kita, yaitu tidur. Atau jika kita sudah tidak bisa mengubah pola tidur kita, kita bisa mengganti memainkan smartphone kita dengan membaca buku, mendengarkan musik, dan lain-lain agar kita tidak terkena, sebisa mungkin tidak terkena paparan sinar gadget atau sinar biru dari handphone. Kesimpulannya, memang teknologi informatika ini sangat baik untuk kehidupan kita di masyarakat, bahkan kita selalu terbantu oleh kegiatan-kegiatan dari informatika ini. Tapi informatika juga memiliki dampak negatif. Jadi kesimpulan saya adalah setiap remaja harus memiliki kesadaran tertentu terhadap informatika, dan kita harus bisa mengatur penggunaan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Saya Rifki Arasid Saputra pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.